Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya saya doakan buat rekan-rekan semua, semoga kalian menjadi orang yang sukses di tahun 2023 ini melalui jalur cryptocurrency. Perlu kalian catat dan perlu kalian ingat bahwasanya cryptocurrency adalah tempat terbaik untuk buang-buang duit dan tempat terbaik juga untuk menggandakan duit, teman-teman. Jadi gunakanlah uang kalian sebaik mungkin dan gunakan uang kalian untuk membeli aset-aset yang menurut kalian memiliki potensi buat meledak gitu, teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Dan tetap secangkir kopi teman-teman harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi market cryptocurrency, di mana untuk Bitcoin masih mengalami minus juga, tapi di sini ada beberapa aset yang mengalami kenaikan juga teman-teman ya. Jadi memang kalau kita lihat bersama, dominasi warna market didominasi dengan warna hijau, warna hijau lagi didominasi dengan warna merah dan hijau ya teman-teman. Karena di sini kalau kita pantau bersama ada beberapa yang merah dan ada beberapa juga yang mengalami kenaikan. Nah, jadi di sini ada berita teman-teman, berita ya. Dan di sini pun terjadi simpang siur sebenarnya tentang si Bitcoin price. Langsung saja kita lihat teman-teman ya. Nah, jadi per video ini dibuat teman-teman, si BRAS ini mengalami minus 5,8% ya teman-teman. Dia berada di area kepala 5 teman-teman ya. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri teman-teman, di sini kayaknya ada yang ngenahan tuh di kepala 5 ya, karena pergerakannya di area 4 sampai kepala 5 teman-teman. Nah, jadi di sini terjadi simpang siur perihal BRAS. Oke, terjadi simpang siurnya kenapa? Karena banyak sekali yang mempertanyakan perihal pembakaran kenapa nggak naik. Oke, jadi di video-video saya sebelumnya kalian bisa cek juga bahwasanya pembakaran itu belum tentu membuat harga naik ya. Pembakaran itu yang sudah pasti adalah mengurangi supply, dimana ketika supply mulai menipis, di situ nanti teman-teman secara tidak langsung, secara pelan-pelan harganya akan naik. Kenapa saya bilang pembakaran bisa dikatakan nggak harus naik itu teman-teman ya, karena di sini ya ketika terjadi rumor akan ada pembakaran, di sini sudah naik gila-gilaan untuk si BRAS ya, sampai 60%-an kalau nggak salah ya kan. Nah, jadi di sini ketika ini sudah naik seperti ini teman-teman, banyak orang yang buang muatan. Itulah kenapa saya bilang pas hari H rata-rata itu turun gitu ya, rata-rata turun. Pas H-2 ya kan, H-1 itu terlihat dia naik, tapi pas hari H biasanya turun ya. Bisa kalian amati juga di aset-aset lainnya seperti itu. Tapi di sini menjadi hal yang sangat bagus buat developer teman-teman. Karena apa? Ketika harga dump seperti ini, maka ini adalah kesempatan emas buat developernya untuk melakukan akumulasi. Karena si developer bilang bahwasanya ketika harga turun, maka si developer akan masuk mengakumulasi ya, dan menyimpan aset yang dia beli ketika harga dump ini untuk di burn di bulan depannya. Seperti itu, semakin turun maka semakin banyak aset yang dibeli oleh developer untuk dibakar, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada fake pembakaran dan apa, karena memang sudah dikasih secara detail ya, alamat kontrak pembakarannya, transaksi pembakarannya di situ sudah dikasih. Kalian bisa cek sendiri, bisa tracking sendiri. Dan perlu kalian ingat juga teman-teman ya, BRAS ini foodnya banyak sekali. Jadi kuat-kuat mental aja kalau kalian ingin ngehold si BRAS ya. Kalau kalian nggak kuat mental ya silakan dibuang muatan gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita berbicara overall untuk jangka panjang, BRAS ini kalau menurut saya pribadi worth it ya teman-teman, cukup bagus gitu untuk jangka panjang. Ingat, target sampai bulan, kalian lihat nanti ya ketika masa bulan kalian apakah dapat di harga sekian gitu ya kan. Berpikir sampai situ, karena bulan ini tinggal 2 tahun ke depan lagi, yaitu di tahun 2025. Target daripada BRAS untuk pembakaran juga di tahun 2025 itu sudah finish ya, sudah finish di 99% teman-teman ya.
Dan yang perlu kalian ketahui juga bahwasanya di sini teman-teman ini dari akun Twitter resmi Brush ya, bahwasanya peringkatan pembakaran ya. Bersiaplah untuk pembakaran bulan kedua. Kami mengumpulkan Brush untuk pembakaran yang lebih besar kali ini. Ikuti utas ini untuk pembaruan pada setiap pembelian kembali. Oke. Jadi di sini si Brush sudah mulai mengakumulasi untuk melakukan pembelian kembali. Maka dari itu harga Brush ini tertahan ya di kepala 5. Kemungkinan besar yang menahan adalah si developernya, karena di sini terjadi pembelian kembali. Dan perlu kalian ketahui, kami mengumpulkan Brush untuk pembakaran yang lebih besar kali ini. Nah, jadi kemungkinan besar pembakaran si Bitget Brush di bulan depan ini akan lebih besar daripada pembakaran yang terjadi hari kemarin, teman-teman. Hari kemarin 5 triliun, bisa jadi nanti di bulan depan 6 atau 7 triliun, karena di sini dikatakan lebih besar dari pembakaran yang terjadi kali ini itu, teman-teman ya. Semoga saja seperti itu. Dan yang perlu teman-teman tahu juga bahwasanya si Brush ini ya setiap 2 atau 3 hari sekali dia akan melakukan pembelian, teman-teman, dan hasil pembelian tersebut informasinya akan di-up ya di akun Twitter atau di Telegramnya gitu untuk sebagai bukti pembelian gitu, teman-teman ya. Dan itu akan pembelian si Brush ini sampai tanggal 26 Februari, teman-teman ya. Jadi tanggal 26 Februari itu sudah terkumpul semua yang akan di burn gitu, teman-teman, dan di awal bulannya siap untuk dilakukan pembakaran. Dan yang perlu kalian ketahui bahwasanya Brush akan dicatat pada Bitget Global ya minggu depan. Pengumuman resmi akan dilakukan pada hari Senin oleh Bitget Global. Oke. Jadi nanti akan ada announcement pelistingan di Bitget Global ya, teman-teman, untuk si Brush ini, teman-teman ya. Jadi di sini nimbul pro kontra juga. Jadi banyak yang kecewa ya, karena apa? Berharap ke Coinbase atau Binance gitu, ternyata di Bitget Global. Nah, yang perlu kalian ketahui, Bitget Global ini kalau nggak salah dia di rank 9 atau di rank 8 ya di Coin Market Cap, teman-teman ya. Karena kalau menurut saya pribadi exchange tier 1 itu 10 besar gitu. Itu kalau menurut pola pikir saya. Tapi kalau menurut pola pikir teman-teman berbeda ya nggak masalah gitu ya kan. Nah, jadi kemungkinan besar ya hari Senin nanti sudah akan ada announcement langsung atau resmi daripada tim Bitget Global ya, teman-teman. Dan kalau kita cek bersama, kita masuk dulu ke Coin Market Cap, teman-teman, untuk melakukan pengecekan exchange daripada si Bitget ya. Nah, kalau kita lihat dari Bitget ini, kalau via Coin Market Cap ya, teman-teman, Bitget ini berada di area 8 ya. Nah, ini di rank 8 via Coin Market Cap, teman-teman ya. Kalau kalian lihat sendiri, oke. Nah, kalau kita lihat bersama di sini ya untuk harga atau volume total dan start ya, teman-teman. Volume dalam 7 hari ya kan, volume 30 hari ya, tutup rendah. Kalian bisa melihat sendirilah pergerakan ya daripada Bitget Exchange ini, teman-teman ya. Karena Bitget Exchange ini dia menduduki peringkat ke-8 ya. Jadi bisa kalian lihat peringkat ke-8, teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini paham ya apakah ini exchange tier 1 atau bukan, itu kembali lagi ke pokok pemikiran teman-teman masing-masing. Karena kalau menurut saya pribadi 10 besar ya, teman-teman, 10 besar ini adalah exchange tier 1 kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau menurut kalian berbeda ya nggak masalah gitu. Oke. Ingat, yang perlu kalian ketahui, teman-teman, bahwasannya Brush ini untuk invest jangka panjang ya, karena mengingat suplainya masih banyak dan tujuan yang ambisius adalah member 99% dari total pasokannya, teman-teman ya. Kalau kita lihat dari blockchain ya, blockchain daripada Brush kali ini, teman-teman, dia sudah berada di berapa ya? Akankah dia naik atau turun kembali? Karena kemarin sudah di angka 90-an ya. Dan ternyata dia turun di area 100. Nggak masalah ya, teman-teman, mencoba untuk kembali naik lagi. Dan total value lock di blockchain Brush ini adalah 2,63 juta ya, teman-teman. Ini adalah total value locknya. Dia naik 6,88%. Oke, jadi buat Brush Army atau orang-orang yang membeli Brush atau yang nge-hold Brush ya, kuatkan mental kalian saja, karena Brush ini banyak sekali footnya ya, banyak sekali footnya. Bukan hanya Brush sebenarnya. Jadi setiap aset itu pasti ada footnya, teman-teman ya. Ada footnya, ada pro, ada kontra juga, dan ada kekurangan dan ada kelebihan per aset ya. Jadi buat teman-teman semua, saran dari saya, Brush ini untuk investasi jangka panjang ya, teman-teman, untuk jangka panjang. Karena kalau kita melihat partnership berjalan terus ya, kerjasama di mana-mana gitu, teman-teman, kita tinggal menunggu ledakannya saja. Oke, mungkin ini dulu berhal Brush, semoga sedikit membantu. Salam cuan.